Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Utari Hairunisa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 dengan NIM 0603138242907. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handes Iqbar Balian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Oke, baiklah. Jadi di sini saya sudah bersama narasumber, yaitu salah satu guru SMK Swakarya. Boleh Ibu perkenalkan dulu diri Ibu dan berapa lama sudah mengajar? Baiklah, perkenalkan nama saya Suci. Saya sudah 1 tahun mengajar di sekolah. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama itu, bagaimana Ibu melihat perkembangan kognitif atau cara berpikir peserta didik yang Ibu ajar? Biasanya saya kalau mengajar di kelas itu akan saya jelaskan dulu materinya, lalu saya akan mengadakan sesi tanya jawab kepada siswa, dan di akhir pelajaran saya akan mengadakan kuis untuk mengetahui seberapa paham siswa tersebut terhadap materi yang diajarkan pada hari itu. Oke, baiklah Bu. Terus yang pertanyaan yang kedua itu tentang sosial emosional. Apakah ada peserta didik yang mengalami kesulitan bergaul dan bagaimana cara Ibu menanganinya? Ya, kebetulan di setiap kelas itu pasti ada saja siswa yang kesulitan untuk bergaul. Biasanya itu tandanya seperti pemalu dan tidak berani. Kebetulan di kelas saya juga ada siswa tersebut. Biasanya cara saya menangani siswa tersebut adalah dengan diadakannya diskusi kelompok agar melatih keberanian siswa tersebut dan bisa membaur satu sama yang lain. Yang ketiga itu pertanyaannya tuh, bagaimana Ibu menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran? Biasanya setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, itu akan diadakannya berdoa bersama, lalu hormat atau salam kepada guru yang mengajar pada pagi hari tersebut, dan juga akan ditertibkan dulu dan dijaga dulu kebersihan kelasnya. Oke, pertanyaan terakhir Bu, strategi apa yang Ibu gunakan ketika mendapati peserta didik mengalami hambatan perkembangan kognitif, sosial emosional, dan juga moral? Biasanya kalau siswa yang bermasalah itu akan saya panggil face to face menghadap saya dan akan saya carikan solusi untuk masalah kepribadian dan juga masalah sopan santun ya. Oke, baiklah Ibu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Dapat disimpulkan dari mewawancarai Ibu Suci tadi, melihat perkembangan kognitif dari peserta didik di dalam kelas, yaitu biasanya diadakan kuis di akhir pembelajaran. Nah, penggunaan kuis di akhir pembelajaran berfungsi sebagai evaluasi formatif untuk mengukur perkembangan kognitif dan pemahaman peserta didik. Hal ini sejalan dengan teori evaluasi pembelajaran yang menyatakan bahwa asesmen dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Di setiap kelas, pasti ada peserta didik yang pemalu dan tidak berani untuk berinteraksi kepada murid lainnya. Cara guru untuk menanganinya itu biasanya diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini juga meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik, membangun rasa percaya diri, dan memperkuat kemampuan komunikasi interpersonal. Untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik, itu biasanya kegiatan awal pembelajaran seperti doa bersama, salam kepada guru sebelum pembelajaran, dimulai menciptakan suasana yang kondusif dan menghormati nilai-nilai budaya serta etika
Penertiban kebersihan juga mengajarkan disiplin dan tanggung jawab, yang merupakan bagian dari pembentukan karakter peserta didik. Pendekatan ini mendukung teori pembelajaran holistik dan tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Video ini adalah alat penting bagi guru untuk meningkatkan pemahaman tentang perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral peserta didik. Video ini menunjukkan bahwa guru perlu terus belajar dan mengaplikasikan pengetahuan ini di dalam praktik pengajaran sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih baik, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung dan efektif bagi semua siswa. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.